Ceramah atau kultum sebelum sholat tarawih dan sholat subuh hukumnya bid'ah atau dilarang dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Alfanjaya TV. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Bahasan kali ini adalah Ustadz Wahabi ini melarang atau membid'ahkan kultum. Biasanya terkadang sang imam sebelum melaksanakan sholat tarawih menjelaskan tentang faidah sholat tarawih. Akan tetapi oleh Wahabi dilarang, dianggap bid'ah. Padahal ini nggak ada sunnahnya sama sekali. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat taraweh nggak ada kultum. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya Made Indonesia, ya betul. Yang pertama kali membuat orang Indonesia, betul. Karena kalau antum ke Saudi nggak ada kultum. Padahal oleh sebagian Ustadz Wahabi kultum itu diperbolehkan, seperti Ustadz Firanda. Padahal ceramah atau kultum sebelum atau sesudah tarawih atau sholat subuh itu juga menyampaikan kebaikan, menyampaikan hadis Nabi. Kenapa Ustadz ini melarangnya dan berdalih tidak pernah dibuat Nabi? Nyatanya tidak. Kapan Rasulullah melarang kultum subuh dan tarawih dan lain sebagainya? Ustaz, bagaimana hukum melazimkan ceramah tausiah antara isya dan tarawih? Ya saya tidak ada masalah, itu hanya manfaat. Sebagaimana kita melazimkan ceramah setiap pada maghrib sampai isya setiap hari minggu, ini melazimkan atau tidak? Melazimkan apa? Sebagian orang mereka mumpung orang lagi tarawih maka dia manfaatkan untuk apa? Ceramah. Selama tidak diyakini itu lebih afdal, maka ini bukan bid'ah, hanya sekedar apa? Sarana. Cuma saya anjurkan ceramah itu sebaiknya setelah witir, setelah sholat selesai semua baru bikin ceramah. Karena kalau menunggu setelah sholat kemudian dipotong untuk ceramah baru witir, ini terkadang orang gelisah ya. Apalagi yang ceramah mulai lama, banyak orang yang gitu, ya, makanya ya udah selesai sholat sampai selesai, habis tarawih mau ceramah silakan. Dan itu dilakukan juga di Arab Saudi ya. Sebagian ulama setelah subuh mereka ceramah, sebagian ulama setelah sholat tarawih mereka ceramah. Jadi sholat jangan dipotong, itu lebih afdal. Jelas-jelas ini tidak masuk akal. Masa seorang ustadz melarang kultum? Seharusnya ustadz ini bangga karena masih ada orang yang menyampaikan kebaikan, bukan malah dibid'ah-bid'ahkan. Ya, bukannya saya ingin mengadu domba, akan tetapi agar dia itu tidak sesuka hati membid'ahkan orang lain, menuduh bid'ah pekerjaan orang lain. Padahal ini kan kebaikan yang kita sampaikan, bukan mengajarkan kemungkaran, bukan mengajarkan kemaksiatan, bukan menyampaikan agar mengadakan perkara yang menimbulkan maksiat. Tidak. Agar tidak gagal paham, mari kita dengarkan ceramah Buya Yahya berikut ini. Mengajaklah engkau hamba-hamba Allah dengan hikmah. Hikmah adalah tepat. Kalau dokter pas kok dosisnya, tidak berlebihan, tidak terlalu kasar, tidak menjadikan orang lari, atau tidak terlalu lembut menjadi orang tidak tergugah. Akan tapi harus ada ide, hikmah, bagaimana orang itu akan terbawa. Setelah itu mu'idah hasanah dengan kalimat yang indah. Allah juga berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kita menjadi hamba yang saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Dan Allah juga berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar, di sini disebutkan kuntum khairu ummatin. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah tengah-tengah manusia. Punya ciri khas amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran dan kehinaan. Maka mari kita fahami makna-makna itu. Hendaknya kita semua menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan tanpa terkecuali. Dan yang diajak bicara ini bukan Nabi saja dan bukan ulama saja. Kata Nabi, ajaklah kalian semua olehmu, yang mendengar firman Allah. Ajaklah kepada kebaikan, kepada jalan Allah dengan cara yang benar. Kuntum khairu ummatin, kalian semua adalah sebaik-baik umat. Siapa ini kuntum? Kalian nih, yang pejabat, yang rakyat, yang orang kaya dan orang melarat, dan semuanya adalah diajak, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dan disanjung untuk menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka ayo kita faham makna ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi.
Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kalau orang menunjukkan kepada kebaikan, maka jika orang tersebut melaksanakan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala. Pahala orang yang mengajak, pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Alangkah indahnya kalau kita ingin mendapatkan, alangkah indah dan alangkah mudahnya untuk mendapatkan pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kukuhkan, siapapun dari Anda hendaknya ayo menjadi juru dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Ada yang berdakwah dengan kekayaannya, ada yang berdakwah dengan pangkatnya, ada yang berdakwah dengan tenaganya, ada yang berdakwah dengan panjatan doa di tengah malam. Karena makna dakwah adalah pertama harus hadir dari hati yang rindu membawa umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membawa umat kepada Allah harus ada makna kerinduan, ini umat Nabi Muhammad yang terjerumus, yang tersesat, yang terpuruk dalam kehinaan, aku ingin membawanya kepada kemuliaan. Harus ada niat ini. Itulah tadi pendapat Buya Yahya tentang bagaimana pendapat beliau mengomentari tentang kultum sebelum tarawih dan kultum sesudah subuh. Semoga video ini bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.